Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Udah ya? Udah. Udah. Oh, salah. Ini sih. Susah, susah gini. Oke. Ini kita langsung aja mulai. Ini cara medan yang ini mana sih? Dan nggak kelihatan. Susah. Di modul kita langsung aja ke praktikumnya. Tugas pendahuluan kan ntar malam tuh, jangan lupa deadline-nya ntar malam. Tetap tulis tangan, terus dipoto jadiin PDF. Nah, untuk minggu ini kita tuh bakal belajar rangkaian seri dan paralel. Nah, ini nih lebih gampang sih kayaknya dari kemarin, lebih gampang dari kemarin. Soalnya teman-teman pasti udah belajar juga yang namanya seri dan paralel tuh kayak gimana, cara menghitungnya, rumus-rumusnya kayaknya udah tahu semua kan. Nah, aku mungkin langsung praktikin aja. Untuk teori, mungkin teman-teman udah dapet teorinya dari perkuliahan elektronika digital biasa yang bukan praktikumnya. Sekarang aku mau coba mendemonstrasikan langkah-langkah yang ada di sini untuk praktikumnya. Dan seperti biasa, buka Tinkercad, siapkan alam bahan untuk percobaan, buat rangkaian seperti pada rangkaian berikut. Kemudian hitunglah jumlah I atau arusnya dan R atau hambatannya menggunakan rumus yang telah dipelajari. Jadi pertama kita disuruh bikin dulu rangkaian yang kayak gini nih. Rangkaian apa sih ini? Rangkaian listriknya kayak gini. Ini kan gabungan antara paralel dan juga seri. Kayak misalnya R2 dan R3 ini kan seri. Terus ini dengan yang R4-nya ini kan paralel. Pokoknya ini gabungan. Terus kita langsung buka Tinkercad aja. Situ kan ada berapa resistor? Satu. Ini kan R itu kan rambatan ya. Rambatan itu menggunakan resistor. Jadi di sini ada satu, dua, tiga, empat. Berarti kita pakai empat resistor. Ya kan, empat resistor. Terus untuk dayanya ini, sumber tegangannya ini kan 12 volt. Kalau kemarin kan pakai baterai itu cuma 9 volt. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya power supply. Power supply. Di power supply ini voltage-nya kita ubah jadi 12 volt sesuai dengan yang ada di modul. Terus, oh ya, ininya kita ubah sesuai ini R satunya 6 ohm, R28 ohm, R3-nya 4 ohm, R4-nya 12 ohm. Oke, ini 8 ohm. Eh, kok 8 sih? 6. 6 ohm, 8 ohm, ini 4 ohm, ini 12 ohm. Oke, sekarang baru kita bikin rangkaiannya. Oke, sip. Kan kurang lebih tadi di gambarnya kayak gini ya posisinya. R1, R2, R3, R4. Udah kita mulai sambungin dulu. Ini dari power supply-nya kita tarik dari kabel positif terlebih dahulu. Positif ke apa namanya tuh ke resistor utama kan. Terus dari resistor utama kita sambungin ke sini, resistor kedua. Nah, kalau di Tinkercad kan nggak bisa nih tarik dari sininya. Otomatis kita harus ngambil dari sini atau di sini. Nah, teman-teman jangan ngambil dari sini, tapi ngambil dari terminal apa? Dari yang resistor pertama ini tariknya untuk ke yang sini. Jadi kan kalau misalnya rangkaiannya itu paralel, otomatis kan kebagi. Mau arus listriknya, mau tegangannya kan kebagi kan. Kebagi ke sini, kebagi dua lah kan, sesuai dengan eh, berapa hambatan di sini kan. Nah, kalau teman-teman ngambilnya dari sini, itu jatuhnya bukan paralel, tapi seri lagi. Jadi ambilnya tentu dari sini. Jadi dayanya dari sini, kebagi dua, ke sini dan ke sini kan.
Nah, terus ini sambungin ke sini karena rangkaian seri. Nah, terminal satu ini saya teman-teman langsung sambungkan ke sini, terus dari sini bisa lanjut ke negatif. Oke, ya. Sampai sini paham nggak? Paham lah ya sampai sini ya. Paham. Oke, sip. Kalau itu lanjut. Eh, terus kan di modulnya itu kita diminta untuk apa ya? Menghitung kalau nggak salah. Ukur tegangan menggunakan multimeter, ukur arus menggunakan multimeter. Catat hasil pengamatan pada tebal hasil pengamatan. Nah, jadi kita disuruh mengukur tegangan dan juga arus pakai multimeter dan juga pakai rumus. Ya, nah kita coba dulu pakai multimeter. Multimeter. Pertama kita mencari eh, arus. Di sini kan udah ada I totalnya di sini, I satunya di sini, I duanya di sini. Jadi I satu tambah I dua sebenarnya I total. Paham nggak? Otomatis ketika nanti teman-teman ngitung di sini, terus ngitung di sini, ketika ditambahin, hasilnya harus sama dengan ini. Kalau misalnya nggak sama dengan ini, berarti ada kesalahan dalam menghitungnya. Soalnya I totalnya itu ya gabungan dari I satu dan I dua. Ya, kalau di rangkaian paralel. Nah, kita coba dulu pakai ini power supply multimeter. Multimeter kita coba sambungkan. Ini yang positifnya kita sambungkan ke positif, yang negatif kita ke sini. Kita ganti kabelnya tadi. Terus kita ubah ke ampere. Nah, ini dapat eh, I totalnya itu 1000 miliampere atau 1 ampere. Ya kan? Kan pertama kita ngitung di sini dulu. 1000 berarti di sini I totalnya adalah 1000 miliampere atau 1 ampere. Oh. Lalu kita coba lanjut lagi ngitung yang di sini. Yang di sini. Untuk yang apa namanya itu aliran yang ada di sini. Dengan cara menghapus kabel yang ini terus sambungkan ke sini. Kita hapus dulu, terus terminal ini kita sambungkan ke sini. Perintah rapiin aja. Ke apa ke positif dulu ya, positif terus dari negatif masuk ke bagian sini. Kita ganti dulu ke ampere. Kita lihat, oh 500. Jadi kelihatan kan berarti dari sini dari totalnya 1000 ketika dia dialirin secara paralel ketika alirannya masuk ke sini itu cuma masuk 500. Nah, terus ini berapa? Kita coba lagi. Pakai multimeter untuk mengukur aliran listrik yang ada di sini harus listriknya berapa. Dari terminal 2 kita masukin ke positif, dari negatif kita masukin ke sini. Oke. Nah, ini kita ganti dulu ampere. Hup. Nah, sesuai kan ketika apa di rangkaian paralel itu jumlah total arus apa arus listriknya itu sesuai ditambahin misalnya ini kan tadi kan I1 ini 2 berarti I totalnya adalah I1 tambah I2 1000 benar berarti kan pengukurannya. Oke, terus hasil ini nanti teman-teman catat di dalam tabel. Di sini berapa, I1-nya berapa, I2-nya berapa, I totalnya berapa. Menggunakan multimeter. Untuk bagian hasil pengukuran yang sebelah sini pakai multimeter, sini pakai rumus. Untuk rumusnya nanti aku di akhir akan bahas. Nah, selanjutnya kita pakai apa namanya? Mengukur apa nih? Tegangan. Oh ya, sebenarnya tegangan dulu ya. Mengukur tegangan sama aja. Tegangan itu teman-teman mengukurnya langsung dari resistornya. Jadi dari apa sih namanya ini? Dari multimeter, teman-teman langsung sambungkan ke resistornya berapa. Set, volt kan udah volt tegangan. Oh, ternyata resistor satu, ini kan resistor satu R1 sama dengan 6 volt tegangannya. Ntar teman-teman tulis di sini R1 sama dengan 6 volt. Terus lanjut lagi
Terus kita coba lagi yang di sini berapa volt untuk resistor ini. Oh ya, pastikan jangan kebalik antara positif dan negatifnya ya. Untuk ukur apa namanya itu voltasenya. Nah, kalau di sini kan 4 volt berarti resistor kedua itu tegangannya sebesar 4 volt. Ntar teman-teman catat lagi. Oh ya, nanti kalau misalnya seandainya kebalik kayak gini misalnya. Oh, sama aja sih ya kalau kebalik ya. Kalau di arusnya nggak boleh kebalik. Kalau ini nggak apa-apa sih, soalnya dia ini termasuk dioda, nggak ada kutub positif dan negatifnya. Maaf, maaf. Oh enggak, ada ternyata. Oh ya nih, kalau seandainya kebalik, itu hasilnya bakal minus, minus 4 volt. Jadi kalau misalnya ada minus-minus, itu berarti kebalik antara positif sama negatifnya. Tinggal diubah aja. Terus lanjut nanti teman-teman hitung juga pakai multimeter untuk resistor yang ketiga dan juga resistor keempat. Hasilnya nanti dicatat di tabel. Nah, di situ teman-teman hitung pakai rumus. Rumusnya apa? Teman-teman kayaknya udah pada tahu dah. Eh, V sama dengan IR. Tapi coba aku ini dulu lah. Ya kan rumus ini kan V sama dengan I kali R. Ini kan rumus dari dulu banget ya. Kayaknya teman-teman juga ada tahu rumus ini. Jadi ketika misalnya mau menghitung eh, V dari R1 gitu kan. Tegangan di R1-nya berapa? Dengan di sini udah dapat R-nya itu nilai R-nya 6 ohm, ya kan? Masih R-nya 6 ohm. Kita mau mencari V-nya kan, mencari V dengan tegangannya tuh udah tahu apa tegangan lagi hambatannya itu tadi sebesar 6 ohm. Nah, terus I-nya berapa? I-nya itu teman-teman lihat dari sini. Ketika dia pakai R1, dia berarti menggunakan I total. I yang dari sini. Harusnya sini berapa? Yaitu 1000 atau 1 ampere. Berarti voltasenya berapa? Sama dengan V sama dengan 6 volt. 6 volt. Nah, terus teman-teman banding ini. Tadi hasil pengukuran yang pakai multimeter sama rumus benar apa enggak? Gitu. Oh, ternyata benar 6 volt. Nah, terus lanjut lagi misalnya di apa namanya tuh di R8 gitu, R8 hambatannya sebesar 8 ohm. Oke. Hambatannya sebesar 8 ohm. Kita ganti ini untuk apa 8 ohm hambatannya. Nah, terus untuk arusnya kita bukan pakai yang ini lagi, yang I total, tapi pakai I1. Karena kan aliran listrik untuk ini kan ambilnya dari sini nih, dari I1. Berapa I1-nya? Yaitu 500 miliampere atau setengah ampere lah, ya kan biar gampang. Setengah ampere berarti 1/2. 1/2 dari 8 berapa? 4 kan? 4 volt. Benar nggak kira-kira kalau 4 volt? Nah, coba lihat sini. Oh, ternyata benar 4 volt kan. Ini kebalik. Wah, ya, gitulah. Selanjutnya perhitungannya juga gitu. Untuk ngitung arusnya juga sama, menggunakan rumus yang sama. Cuma di eh ya bolak-balik aja. Ntar kalau misalnya masih bingung untuk rumusnya bisa tanyain ke aku aja. Terus lanjut ke yang G-nya, poin G itu buat rangkaian campuran yang telah kalian kerjakan di tugas pendahuluan pada Tinkercad. Nah, kan di tugas pendahuluan kan teman-teman disuruh bikin rangkaian listrik juga kan. Dengan ya resistor, besaran hambatannya, segala macamnya itu terserah teman-teman berapa. Nah, di sini teman-teman nanti implementasikan, bikin dalam bentuk Tinkercad-nya, terus bikin laporan praktikumnya, masukin ke laporan praktikumnya, SSN dan hasil-hasilnya. Terus ukur arus tegangan pada ini juga teman-teman ukur menggunakan apa namanya multimeter kurang lebih sama lah ya bentukannya nanti kayaknya dari apa dari teman-teman yang udah bikin di tugas pendahuluan itu kayaknya sama bentukannya, cara-caranya juga sama. Terus bandingin hasil rumus dan catat pada tabel. Nah, nanti bikin tabel lagi untuk
rangkaian yang sudah teman-teman bikin di tugas pendahuluan, lalu teman-teman amati, analisis, terus bikin kesimpulannya apa gitu loh. Oh ternyata hasil pengukuran menggunakan multimeter dan juga dengan rumus itu sama misalnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Saya Kak, Oh boleh, monggo. Gimana tuh? berarti yang poin G itu pakai tugas pendahuluan ya? Iya benar. Kan di tugas pendahuluan kan disuruh bikin rangkaian kan, tapi Iya. ditulis tangan kan. Iya. Nah itu nanti dibikin dalam bentuk Tinkercad-nya. Bikin dalam bentuk Tinkercad-nya. Terus dihitung juga arusnya berapa, terus tegangannya berapa di setiap resistornya. Cara-caranya ya Oh, sama kayak tadi. oh iya, berarti pengukurannya sama kayak tabel tadi. Nah, ntar bikin tabelnya juga, terus catat hasil pengukurannya berapa. Kan soalnya beda-beda ya tiap orang kan. Nggak sama kan. Soalnya dari hambatannya tuh sesuka kita kan di tugas pendalaman itu. Bebas mau ngasih berapa aja. Jadi ya sesuaiin aja. Rangkaian yang resistor roti. Iya bener, rangkaian yang resistor. Gitu. Oh ya, ada rangkaian kapasitor juga ya kalau nggak salah. Apa sih tugas pendahuluan itu? Tugas pendahuluan. Pada bulan dulu. Praktikum nasib itu apa? Rangkaian sering. Oh iya, pakai resistor, ada juga kapasitor. Ya kayaknya yang mana ya? Ya resistor aja deh. Rangkaian campuran. Nanti aku kurang. Oh berarti enggak. Teman-teman kan di sana pakai rangkaian di pendahuluan kan disuruh bikin rangkaian resistor dan juga kapasitor. Nah, ternyata di sini perintahnya juga dua-duanya ternyata bikin dua-duanya. Rangkaian resistornya dan juga kapasitornya. Terus ukur, ya kurang lebih sama lah pengukurannya. Itu. Dia mau tanya lagi. Oh iya. Oke, dua rangkaian berarti. Resistor sama kapasitor. Nah, ada yang mau tanya lagi? Aman? Gampang? Ya? Nah, kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, aku mau akhirin ini. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Udah Kak. Udah nih, oke. Udah, terima kasih udah datang, udah hadir menyempatkan atau meluangkan waktunya di siang hari ini. Jangan lupa apa namanya kerjain lapraknya, semangat. Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di grup atau PC ke aku. Oke? Aku akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.